malam, kopi Bang Bul. Kilas kopi ini Bang Bul. Seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait satu peristiwa yang aktual. Di antaranya saya kutip pemberitaan dari kompas.com. Dari kompas.com, di sini tertulis jelang libur Natal, Menteri ESDM meminta jangan ada kelangkaan BBM. Oke. Di sini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan tidak boleh terjadi kelangkaan bahan bakar minyak pada periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hal ini mengingat permintaan BBM akan meningkat pada masa libur Natal, serta terjadinya musim angin barat yang bisa mempengaruhi distribusi BBM. Kedua kondisi ini harus diantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Beliau menyampaikan, ingat, tidak boleh ada kelangkaan terutama menjelang akhir tahun, menjelang musim angin barat. Angin barat biasanya susah logistik. Tidak boleh ada kelangkaan, ujarnya dalam acara resmi peresmian BBM satu harga di Sorong, Papua Barat. Daya Jumat 24 November 2023. Oke, kopi Bang Bul. Memang BBM ini adalah salah satu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan kita, menjalankan roda ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi, tidak lepas daripada bahan bakar minyak dan gas. Semuanya terikat dan membutuhkan adanya ketersediaan bahan bakar minyak dan gas bumi. Lalu bagaimana hukum memandang tentang kelangkaan minyak dan gas bumi? Tentunya ada praktek-praktek kotor sehingga kemudian hukum itu diadakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Di sini pasal 55 menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Wow, luar biasa, sangat fantastis ya. Dendanya itu luar biasa, sangat tinggi sekali. Di sini 60 miliar, pemirsa. Ini untuk para pelaku yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak. Lalu kemudian terdapat ketentuan pula yang mengatur tentang perbuatan pengoplosan bahan bakar minyak. Diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Migas, yakni setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Jadi sebenarnya ini sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ini secara tegas mengatur itu dari proses hulu dan hilir. Tentunya tidak lepas daripada angkutan
BBM itu sendiri. Nah, kita tahu di sini secara tegas diatur bahwa bila mana terjadi penyalahgunaan dalam pengangkutan BBM, maka dendanya 60 miliar. Terjadi pengoplosan juga 60 miliar, penjara 6 tahun. Ya. Saya harap ini kemudian menjadi satu kepatuhan, ya, sehingga adanya sanksi hukum di Undang-Undang Migas ini terwujud satu praktek bisnis di bidang migas ini dilakukan secara baik. Karena bagaimanapun juga yang namanya bahan bakar ini adalah menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Banyak terjadi di lapangan, itu misalnya terjadi kelangkaan solar subsidi. Nah, seharusnya BBM disubsidi itu berlimpah. Namun dalam prakteknya terjadi banyak kelangkaan BBM, terutama solar. Dan ini banyak dikeluhkan oleh beberapa lapisan masyarakat yang membutuhkan subsidi dari BBM itu sendiri. Praktek-praktek kotor ini kemudian sangat merugikan masyarakat. Dilakukan penyimpanan yang ilegal, dilakukan pengangkutan yang tidak sesuai dengan aturan, bahkan bisa jadi terjadi pengoplosan di sana. Nah, maka bila mana kita mengetahui ada rekam jejak tentang penyalahgunaan BBM itu, maka kepada teman-teman semuanya jangan sungkan-sungkan untuk menindaklanjuti dan membuat pelaporan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian kita kontrol dalam penanganannya sehingga betul-betul supremasi hukum ini ditegakkan. Panglima di negara ini adalah hukum. Nah, untuk itu dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dan kontrol dari masyarakat, sehingga ketika hukum ini digerakkan secara otomatis dengan adanya sanksi penjara dan denda yang tinggi, itu akan memberikan efek jerah kepada para pelaku ilegal BBM ini, sehingga nanti bahan bakar yang bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat dan kesejahteraan dapat terwujud.